Kalau melihat 3 kasus tadi sih terlihat banget ya masyarakat kita mungkin menyalahgunakan arti demokrasi itu sendiri ya. Jadi sebagai generasi milenial kita saat ini tuh kita harus bagaimana berpikir lebih logis. Ya kan Pancasila itu mengajarkan kita berbeda tapi satu. Salam Indonesia. Sah-sah saja kalau ada orang yang mengaku dirinya Pancasilais. Tetapi kalau tidak mendukung kaji ulang UUD 1945 yang telah diamandemen, mereka adalah munafik. Indonesia sudah merdeka 76 tahun dan selama itu juga Pancasila sudah menjadi dasar negara kita. Tapi apakah memang nilai-nilai Pancasila sudah kita amalkan di kehidupan sehari-hari atau masih hanya sebatas jargon saja? Kalau membicarakan masalah Pancasila sebagai jargon sehari-hari atau belum, aku jadi ingat tahun 2019 di Bawaslu yang beberapa kelompok ingin membom kantor Bawaslu lalu menghalalkan segala cara untuk menerobos kantor Bawaslu menggunakan fasilitas-fasilitas umum. Contoh, mobil ambulans. Kan dia memakai mobil ambulans itu untuk menerobos kantor Bawaslu kan, agar supaya bisa membom. Coba bayangin. Ya nggak Pancasilais banget ya, merusak keharmonisan. Iya kan? Karena untuk kepentingan satu golongan aja dia seperti itu. Wah, serem juga ya sebenarnya kalau dipikir-pikir ya. Karena berbeda pendapat, berbeda pilihan, langsung kegiatannya yang dilakukan anarkis. Serem sih ya. Kalau soal bom-bom nih aku juga ingat nih, teman-teman ingat nggak tuh tragedi bom bunuh diri yang di Surabaya tahun 2018? Iya. Yang keluarga itu ya? Ya benar, yang di tempat ibadah. Itu kalau menurut teman-teman gimana tuh? Iya, kalau menurut aku rasa nasionalismenya juga seperti apa ya? Masa berbeda agama saja seperti itu gitu loh. Cuma untuk satu golongan aja, mereka bisa melakukan hal-hal yang di luar nalar kita gitu. Golongan yang berbeda ya? Iya. Padahal Indonesia jelas-jelas berbeda semua, kita multikultural gitu loh. Ya kan Pancasila itu mengajarkan kita berbeda tapi satu. Iya itu tantangannya Dan sih. itu sebenarnya sudah semenjak dari orang-orang tua kita dulu. Kebudayaan yang diangkat, suku budayanya diangkat, bahasanya diangkat, maka terciptalah sebuah yang namanya Pancasila itu. Itu sudah mulai terkikis. Ya sebenarnya kalau masalah itu ya Pancasila, menurunnya jiwa Pancasila di masyarakat sebenarnya juga nggak cuma kasus tentang bom, ada juga kasus-kasus ringan lah. Yang mungkin pernah dengar masalah tetangga, si tetangga ini ditutup, diblokade jalan untuk keluar dari rumahnya dia. Oh Nah, iya, ingat kan? itu terjadi juga di Jawa Barat. Iya. Itu parah banget. Iya, di tempatku juga di Gorontalo juga. Gimana kan rasa ada. hak asasinya tuh nggak ada sama sekali. Masa diblokade hanya untuk Iya, maksudnya dia keluarnya kayak gimana gitu kan. iya. Bener-bener. Padahal cuma masalah masalahnya cuma tidak satu pendapat aja kan. Hal-hal seperti itu emang hal-hal yang harus diselesaikan secara kekeluargaan ya. Iya, Tapi kan di betul. sini juga ada pihak kepolisian, aparat daerah kan harusnya juga bisa memediasi kan. Jadi ada disharmonisasi antar bertetangga ya. Mereka udah hidup di situ berpuluh-puluh tahun gitu. Tiba-tiba cuma gara-gara sesuatu hal malah berantem. Kalau melihat 3 kasus tadi sih terlihat banget ya masyarakat kita mungkin menyalahgunakan arti demokrasi itu sendiri ya. Karena merasa ingin bebas dan akhirnya justru bebas tanpa batas dan tidak menghargai milik orang lain. Nah kalau udah seperti itu bahaya ya. Kebebasan yang tidak bertanggung jawab. Iya jadi malah justru dia mendapatkan hak dan merugikan orang lain yang sebenarnya haknya dia renggut. Nah terus kalau melihat hal itu menurut teman-teman gimana ya supaya nilai-nilai Pancasila ini kembali ada nih di denyut nadi kita nih, bahasa kerennya ya. Kalau menurut aku sih itu semenjak kecil namanya keluarga itu ada pendidikan di dalam keluarga. Nah itu yang ditanamkan mulai dari keluarga ke masyarakat, dari masyarakat akhirnya meluas kehidupan mereka sehari-hari. Ya kalau menurut aku kan untuk pertama-tama ya dari karakteristiknya orang-orang itu masing-masing ya. Jadi sebagai generasi milenial kita saat ini tuh kita harus bagaimana berpikir lebih logis dan menguatkan rasa tenggang rasa
dan tidak mementingkan individualis aja dulu. Apalagi kan ya generasi sekarang pasti kreatif, lebih cerdas ya kan. Dan sekarang udah banyak banget fasilitas gadget yang bisa dipakai untuk mendukung mereka berpikir secara logis gitu loh. Tapi jangan disalahgunakan juga. Mereka sering mensalahgunakan gadgetnya mereka. Oh iya. Contohnya itu ya suka inilah, suka head speech. Tau nggak ya kan banyak orang yang jarimu sekarang harimau. Head speech juga itu kan adalah mengganggu orang lain kan. Walaupun kita punya hak untuk bicara, mengkomen, mengkritik. Dengan kata lain, kita tetap punya kebebasan itu tapi dengan bertanggung jawab ya, dan menjadikan nilai-nilai Pancasila itu sebagai pertimbangan kita nih untuk mendapatkan kebebasan itu. Apakah kita melunturkan salah satu dari Pancasila itu untuk mendapatkan kebebasan yang kita mau gitu kan. Nah, jadi nih kalau menurut teman-teman sendiri, kerasa kan ya kalau nilai-nilai Pancasila ini sudah mulai memudar nih dari kita ya kan. Betul. Ya contohnya kemarin ada mereka menghafalkan Pancasila lalu dikasih hadiah. Tapi berarti dalam kehidupan sehari-harinya Iya. sudah lupa. Wah, iya. Berarti kita menghafal Pancasila untuk mendapatkan sebuah hadiah gitu ya. Tanpa harus diamalkan. Bener banget. Jadi oleh karena itu nih, bahas tadi kan tentang kebebasan yang nyaris tanpa batas yang tidak bertanggung jawab itu kan ada ya dibahas di UUD kita ya pasal 28. Nah menurut teman-teman, perlu nggak sih UUD 1945 kita nih yang udah diamandemen sebenarnya perlu dikaji ulang dengan tujuan supaya nilai-nilai Pancasila ini kembali living gitu dalam kehidupan kita. Akhir-akhir ini kita sudah jauh, yang kita rasa itu sudah jauh, agak melenceng dari undang-undang yang pertama. Kembali lagi kepada kasus-kasus tadi aja, sepertinya sudah terlampau lewat banget ya dari nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Makanya itu kita perlulah mungkin selain mengkaji ulang itu juga dari diri kita sendiri mulailah meningkatkan nilai persatuan lagi ya kan, dengan sadar diri akan nilai-nilai sila-sila itu. Oke. Pada intinya kita setuju ya bahwa kaji ulang memang perlu kita laksanakan untuk membumikan kembali Pancasila. Iya. Intinya ya Pancasila jangan cuma sebagai jargon. Kalau bisa emang harus dijadikan pedoman. Benar. Iya, terima kasih ya. Wah, sangat bermanfaat lagi. Cerita aku. Terima kasih nih. Maksudnya dari ceritanya dia, tapi kita juga jadi berbobot. Iya, jadi merasa ternyata emang ada yang salah nih dan harus kita diskusikan gitu. Ayo makan, nih buahnya baru metik sore tadi. Oh, iya. Ini dari kebun beneran nggak bohong. Ini seger banget nih semangkanya nih. Iya sih, sebenarnya mau pulang. Udah ambilin tuh. Aku kan nggak ada lagi cuma satu. Kebebasan Nggak bisa. usah komplain. Hanya saja bebas yang bertanggung jawab. Sampai jumpa di nongkrong bareng selanjutnya. Salam Indonesia. Salam Indonesia.